Gimana nih kabarnya hari ini Bu Silvi? Kok wajahnya terlihat lesu ya? Kenapa Bu Silvi? Alhamdulillah, sebenarnya kabar saya baik, Bu Sofi. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran untuk saya ini, Bu Sofi. Begitu. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai Bu. Siapa tahu masalahnya Bu Silvi ini bisa terselesaikan. Nah, sebelumnya monggo diatur posisi duduknya dulu Bu Silvi supaya nyaman, supaya rileks. Gimana Bu Silvi? Sudah nyaman? Sudah, Sudah rileks? Alhamdulillah. Sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut ngobrol ya Bu Silvi. Kalau boleh tahu apa nih yang jadi beban Bu Silvi? Ya, Bu Sofi. Jadi begini, saya di SMA 5 itu ditugaskan mengampu 2 mata pelajaran. Hmm, Pelajaran yang pertama yaitu sesuai dengan ijazah saya dan pengangkatan P3K saya, yaitu guru bahasa Indonesia. Tetapi yang mapel kedua yaitu bahasa Jawa. Ya, ini tidak begitu sesuai dengan ijazah saya. Meskipun dua mapel itu sama-sama dalam bidang bahasa, tetapi saya merasa mengajar dua mapel di jenjang yang berbeda itu membuat saya kewalahan begitu loh Bu Sofi. begitu. Berarti sebenarnya Bu Silvi ini sangat luar biasa sekali loh Bu Silvi. Jadi kalau ngajar itu berasa seperti aktris gitu ya Bu Silvi ya. Berganti-ganti peran. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Ya toh? Iya Bu. Ya begitu Bu. Tapi saya Mm-mm. juga kadang tuh ya terbalik-balik. Kadang pas waktunya saya mengajar bahasa Indonesia, tapi saya malah menggunakan bahasa Jawa. Begitu pula sebaliknya. Pas waktu saya mengajar bahasa Jawa, saya malah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harusnya guru kan bisa diteladani sikap dan tindak tanduknya. Tapi saya masih sering terbolak-balik itu, Bu Sofi. Begitu. Kalau begitu lantas apa nih yang jadi beban pikiran Bu Silvi saat ini? Ya, Bu Sofi. Mengajar dua mapel itu kan membutuhkan persiapan 2 kali lipat daripada biasanya. Kita tahu Betul. bersama ya, kalau kita ngajar satu mapel aja biasanya persiapannya butuh persiapan yang panjang. Mm-mm. Nah, saya ini terkadang tuh merasa tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan bahasa Jawanya. Ini agak saya kesampingkan soalnya saya merasa itu bukan pekerjaan utama saya gitu loh Bu Sofi. Sehingga pada pembelajaran bahasa Jawa saya biasanya itu terkesan monoton. Nah, oleh Gitu. karena itu, anak-anak itu merasa pembelajaran bahasa Jawa itu tidak menyenangkan. Seperti itu, Bu Sofi. Hmm, Sebenarnya benar Bu Silvi bahwa persiapan pembelajaran itu memang sangat penting ya dan pasti membutuhkan waktu. Berarti dapat saya simpulkan ya Bu Silvi. Jadi permasalahan Bu Silvi di sini itu yang pertama berkaitan dengan waktu dan yang kedua adalah mengalami kebutuhan ide gitu ya Bu Silvi. Betul? Betul, betul Bu Sofi. Mm-mm. Nggih. Oke, kalau gitu kira-kira hal apa yang bisa Bu Silvi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Silvi? Yang pertama dulu ya Bu Sofi. Untuk Mm-mm. permasalahan waktu, saya sepertinya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, sekarang kan gampang ya, semuanya itu bisa dikerjakan dengan 1 kali kedipan mata gitu Bu Sofi. Ya. Misalkan saya waktu menggunakan AI gitu Bu Sofi. Misalkan saya buka Mm-mm. ChatGPT atau semacamnya, terus saya meminta bantuan ChatGPT untuk membuatkan misalkan RPP atau modul ajar terkait dengan materi yang saya akan ajarkan. Seperti itu. Nah, berarti sudah bagus sekali itu Bu Silvi. Jadi Bu Silvi sudah memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Lalu permasalahan kebuntuan idenya bagaimana Bu Silvi? Berarti permasalahan kedua ya. Mm-mm. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan
sesama kombel, rekan sesama Mm-mm. pengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, rekan saya kan kebetulan orangnya memang lulusan bahasa Jawa asli gitu, Bu Sofi. Nah, mungkin ketika saya berkolaborasi dengan beliau, saya mendapat masukan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Jawa. Nah, selain itu, saya juga ada rencana untuk mencari informasi terkini melalui sosial media. Biasanya kan saya sering scroll-scroll TikTok ya, Bu Sofia. Itu mungkin saya akan ngetik di situ mencari misalkan metode pembelajaran apa gitu yang terkait dengan yang bisa saya aplikasikan dengan pembelajaran bahasa Jawa gitu. Supaya pembelajaran nantinya akan menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Seperti itu, Bu Sofi. Nah, itu bagus sekali Bu Silvi. Tapi saya ada pertanyaan lagi nih Bu Silvi. Jadi gimana caranya Bu Silvi waktu mengajarkan pembelajaran Bu Silvi yang sesuai dengan apa tadi aslinya gitu ya, sesuai dengan ijazah yaitu Bahasa Indonesia. pelajaran bahasa Indonesia. Apakah Bu Silvi juga mempersiapkan pembelajarannya? Ya, Bu. Yang bahasa Indonesia ini memang lebih saya prioritaskan seperti itu. Gimana Bu Silvi? Ya, Bu Sofi, saya juga persiapan pembelajaran saat sebelum melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Berarti apakah langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Silvi siapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kira-kira apa bisa ya diterapkan di pembelajaran bahasa Jawa? Oh iya, Bu. Ini pertanyaan ini sekaligus menginspirasi saya. Sepertinya bisa saja, Bu. Saya bisa memilah dan memilih strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan di bahasa Indonesia untuk saya terapkan juga di bahasa Jawa. Nah, dengan begitu saya tidak banyak menyita waktu khusus untuk pembelajaran bahasa Jawa. Seperti itu, Bu Sofi. Betul, Bu. Lalu kira-kira nih, kan Bu Silvi tadi sudah ada rencananya. Kira-kira kapan mau melaksanakan? Sepertinya secepatnya, Bu, karena saya setiap hari juga ada pembelajaran bahasa Jawa yang harus saya samakan porsinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, berarti secepatnya ya Bu Silvi ya. Semangat ya buat Bu Silvi. Yakin Semangat. semua hal, yakin ya bahwa semua hal yang kita bicarakan tadi itu dapat dilakukan betul-betul ya sama Bu Silvi ya. Yakin, Bu Sofi, sangat yakin. Saya yakin bahwa semua solusi tadi dapat saya lakukan demi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, Bu Sofi. Oke, Bu Silvi. Nanti kalau sudah terlaksana kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Silvi ya. Ya, Bu Sofi. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Silvi. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Sofi. Sampai jumpa. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sofia. Bagaimana kabar hari ini? Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Damai, saya baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bu, waktu kita mungkin nggak panjang ya untuk sore hari ini. Mungkin kira-kira apa ini yang ingin dibahas Bu Sofi ini? Yang bisa saya bantu mungkin? Iya, jadi begini Pak Damai. Sebentar lagi kan di sekolah saya itu ada acara P5. Nah, saya itu jadi panitia P5 sekaligus menjadi si acara gitu Pak Damai. Tetapi saya masih bingung untuk menentukan ide-ide untuk menemukan ide kegiatan P5 ini loh Pak Damai. Soalnya karena waktunya yang diberikan itu singkat dan kegiatan P5 ini tergabung dalam kegiatan Sobo Deso yang rutin dilakukan setiap tahun sekolah kami. Jadi
sekolah kami itu ada kegiatan Sahabat Desa gitu loh Pak Damai, yang mengunjungi sebuah desa, nanti anaknya nginep di sana selama 3 hari. Nah, kegiatan P5 ini nanti akan include berada di sana gitu Pak Damai. Jadi saya Oh, bingung. baik. Menarik ya, Bu. Berarti kayak Iya, menginap di rumah apa ya, induk di rum- semang gitu ya. iya, Inang, Iya, Indo oke. Inang. Inang. Oh iya, benar. Oh, kira-kira sebelumnya tema apa yang akan dikoordinatori oleh Bu Sofia ini? Jadi tema yang mau saya ambil itu tentang kearifan lokal Pak Damai. Oke, baik. Nah, sejauh ini persiapan apa atau sesuatu yang sudah Bu Sofia lakukan untuk merancang kegiatan dengan tema ini? Ya, jadi sebenarnya itu saya sudah mencari beberapa gambaran ide gitu ya Pak Damai, tentang rancangan kegiatan P5 yang akan saya lakukan. Namun menurut saya kok sepertinya belum klik gitu ya dengan waktunya, kemudian temanya. Itu Pak Damai. Oke, ya, baik. Menurut Bu Sofia, apa sih tantangannya untuk membuat acara ya atau kegiatan di tema ini? Jadi yang menjadi tantangan saya adalah bagaimana agar kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kegiatannya itu mengena dengan temanya, yaitu tentang kearifan lokal. Apalagi kegiatan P5 ini waktunya singkat dan juga harus ada dalam kegiatan Sahabat Desa. Nantinya kegiatan ini juga akan dilanjutkan di sekolah gitu Pak Damai. Oke, baik. Kalau melihat cerita dari Bu Sofia ini berarti padat sekali ya Bu ini untuk kegiatannya ini ya. Iya Sehingga benar. kegiatan ini harus berjalan bersamaan. Iya. Mungkin apa sih yang mungkin Bu Sofia butuhkan untuk ini merancang ini? Jadi saya itu membutuhkan ide-ide kira-kira kegiatan apa ya yang bisa saya terapkan dalam P5 ini, yang include keduanya masuk, di Sahabat Desa masuk, di sekolah juga bisa masuk gitu Pak Damai. Baik, jadi tujuan kita sore hari ini membahas ide gitu ya, Bu, untuk bagaimana Betul, mungkin ide yang dapat diterapkan di 2 kegiatan ini ya, Bu Sofia ya. betul sekali Pak Damai. Oke, baik. Pertama-tama kita mungkin perlu memahami ya, tema kegiatan P5 yang diangkat oleh Bu Sofia itu tentang kearifan lokal. Mungkin kita harus tahu juga ya, kearifan lokal itu bisa berkaitan dengan daerah-daerah yang nantinya dapat dijadikan untuk tempat kegiatan seperti tadi Sobodeso ya, Bu Sofia ya. Benar Pak Damai. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan waktu yang singkat itu, apakah kegiatannya itu sesuai dengan kegiatan sekolah dengan Sobodeso itu. Mungkin bagaimana menurut Ibu Sofia itu? Oh iya Pak Damai, sepertinya saya ada gambaran kegiatan apa yang mungkin bisa saya terapkan di kegiatan P5 ini, yang include masuk ke Sahabat Desa, juga masuk ke kegiatan sekolah setelah nanti mereka pulang dari Sahabat Desa gitu Pak Damai. Oke, baik. Bagus. Jika demikian, kira-kira menurut Ibu apa kegiatan yang mungkin dilaksanakan untuk 2 kegiatan ini? Jadi gini, rencananya itu ketika siswa saya itu sedang melaksanakan kegiatan Sahabat Desa, saya meminta mereka untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di daerah setempat dengan membuat vlog gitu Pak. Keren. Vlog ini menarik menurut saya, Bu Sofia. Mungkin Iya. kalau begitu seperti apa nanti Bu vlognya itu? Memang kalau vlog ini sepertinya anak-anak itu sudah sering membuat gitu ya Pak Damai ya. Jadi vlog yang dibuat itu adalah berdasarkan kearifan lokal yang mereka temukan di daerah setempat gitu Pak. Misalnya mereka menemukan makanan dan minuman khas di daerah sana. Jadi mereka harus membuat vlog dan mencari informasi dari berbagai sumber. Baik melalui wawancara ya. Wawancara di sana bisa melalui warga sekitar, juga melalui warga yang mereka tinggali, yang inang tadi loh Pak. Oh Jadi, ya. jadi wawancara ini mungkin seputar alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara pembuatan dan lain sebagainya. Oke, baik. Lantas selanjutnya kegiatan apa Bu yang akan dilakukan ketika mereka sudah pulang ya atau melanjutkan kegiatan di sekolah itu seperti apa? Nah, rencananya itu vlog nanti yang sudah mereka buat itu akan dijadikan gambaran rancangan pembuatan proyek selanjutnya di sekolah. Jadi kemarin ketika mereka menemukan tentang kearifan lokal di sana, seperti tadi yang saya jelaskan ya Pak Damai, tentang makanan dan minuman, maka nanti di sekolah mereka harus membuat rancangan proyek tentang makanan dan minuman yang
ditemukan di sana. Kemudian nanti produknya itu akan dipresentasikan waktu mereka gelar karya, gitu Pak Damai. Oke, bagus bagus. Jadi kalau menurut saya ini bagaimana untuk kita apa mungkin Bu Sofi sudah menemukan pencerahan ini ya berkaitan dengan ini, dengan apa yang kita obrolkan sore hari ini. Iya Pak, alhamdulillah ada gambaran dan tercerahkan mengenai ide P5 ini Pak Damai. Ya, baiklah. Nah sekarang apa rencana Bu Sofia agar dapat mengimplementasikan atau beberapa strategi yang mungkin sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi yang pertama mungkin saya akan membuat rundown acaranya dulu Pak Damai. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sesama panitia gitu ya, supaya kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan lancar. Saya juga akan mensosialisasikan kegiatan P5 ini ke sesama rekan guru, juga tentunya ke siswa-siswa saya gitu Pak Damai. Ya, jadi baik, berkolaborasi gitu ya Bu Sofi ya? Iya, Nah, betul. baik. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana itu tadi? Saya rasa secepatnya Pak Damai, karena kegiatan P5 ini kan waktunya sudah sangat mepet sekali. Oleh sebab itu, saya akan segera membuat rundown acaranya terlebih dahulu dan berkolaborasi dengan rekan sesama panitia. Oke, baik. Nah, rencana sudah dibuat oleh Bu Sofia. Sekarang apa yang membuat Bu Sofia yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah saya sangat yakin dan berkomitmen agar supaya kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena memang P5 ini akan dilaksanakan minggu depan. Jadi insya Allah akan segera saya laksanakan secepatnya. Dan saya yakin kegiatan P5 ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Baik, Ibu. Jadi silahkan dari rencana yang atau strategi yang sudah Ibu Sofia temukan, semoga pertemuan ini juga mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang Ibu Sofia hadapi. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu Sofia. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Sofia bagaimana dua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik nggak dengan strategi atau rencana yang Ibu Sofia harapkan. Baik Pak Damai, terima kasih. Jadi saya lega sekali ya bercerita dengan Bapak, dan sehingga saya memiliki gambaran mengenai kegiatan apa yang nanti akan saya lakukan pada kegiatan P5 ini, sehingga tentunya permasalahan saya tadi bisa terpecahkan. Terima kasih ya Pak Damai. Ya Bu, sama-sama. Sampai jumpa lain waktu ya Bu. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sylvia. Apakah Ibu ada waktu sebentar ya? Saya ingin membahas sesuatu ini dengan Ibu Sylvia. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Damai. Bisa Pak Damai, kebetulan saya sedang tidak buru-buru. Ada apa ini Pak? Kelihatannya kok penting sekali. Iya Bu, jadi begini Bu. Saya itu mendapatkan tugas tambahan nih dari Bapak Kepala Sekolah ini, yang membuat akhir-akhir ini saya seperti terbebani begitu Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak Damai ini mendapat tugas tambahan apa ya Pak? Ini Bu, saya mendapat tugas tambahan ini menjadi ketua pelaksana pada kegiatan Madiwiyata Cup tahun ini Bu. Menurut saya tugas ini terlalu berat bagi saya, karena apa ya, saya harus mengakomodir lomba-lomba untuk sekolah dasar ini Semalang Raya, begitu Bu Silvi. Loh, itu keren sekali loh Pak Damai. Pak Damai sudah diberikan kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana dalam event sebesar itu. Kira-kira apa yang membuat Pak Damai merasa berat menjadi ketua pada pelaksanaan Madiwiyata Cup ini? Ya, gimana ya Bu? Karena event ini termasuk event yang besar di sekolah ini ya Bu. Jadi tiap tahun diadakan dan juga tanggung jawabnya besar, dan apalagi saya menjadi kurang percaya diri gitu Bu untuk memimpin teman-teman dalam kepanitiaan Madiwiyata Cup ini. Oke. Berarti hari ini kita akan mengobrolkan tentang kurang kepercayaan dirinya Pak Damai saat ditunjuk menjadi ketua pelaksana, begitu ya?
Iya, Bu, benar sekali. Kalau begitu, apa yang ingin Pak Damai dapat dari percakapan kita hari ini? Kalau saya sih harapannya apa ya, bisa menemukan bagaimana caranya mungkin saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin teman-teman dalam event Madiwiyata Cup ini, Bu. Oke, seperti itu. Jadi Pak Damai itu sebenarnya ingin mengetahui apa yang bisa dilaksanakan untuk bisa menambah kepercayaan diri Pak Damai gitu ya? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Kalau menurut Pak Damai kepercayaan diri dalam perspektifnya Pak Damai itu seperti apa sih? Jadi gini, Bu, yang membuat saya tidak percaya diri itu adalah saya ingin takut kalau nanti tidak dapat membagi peran teman-teman itu dengan baik gitu loh, atau tidak sesuai dengan potensinya. Sehingga saya apa ya, merasa kalau salah meletakkan teman dalam kepaniatiaan itu saya menjadi kurang percaya diri. Sehingga bagaimana nanti kolaborasinya menjadi kurang baik gitu, Bu. Baik, sekarang kalau Pak Damai dapat membagi peran dengan tepat, kepercayaan Pak Damai itu kita nilai dari skala 10, 1 sampai 10. Sekarang kepercayaan diri Pak Damai ada di nilai angka berapa? Kalau dengan kondisi saya saat ini, saya merasa masih di angka 5, Bu Silvi. Karena apa ya, saya masih kesulitan menetapkan tugas untuk teman-teman nantinya. Setelah mendengar cerita Pak Damai, mungkin untuk menuju angka 10 cukup berat. Tapi saya yakin bisa diwujudkan. Kira-kira untuk saat ini, apa harapan dari Pak Damai? Berapa angka yang diharapkan oleh Pak Damai? Kalau dengan kondisi saya saat ini juga, saya merasa mungkin 8 sudah cukup ya untuk bagi saya. Gitu, Bu Sofi. 8 sudah baik Pak Damai. Kalau gitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menuju posisi angka 8 ini? Sebenarnya itu sih yang sedang saya coba pikirkan atau saya cari bagaimana apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai angka 8 ini atau mungkin saya mendapat kepercayaan diri itu, Bu Zulfi. Seperti itu. Dari pengalaman Pak Damai pernah nggak jadi ketua panitia dalam sebuah acara seperti itu, yang serupa dengan kegiatan acara Madiwiyata Cup ini? Waktu itu pernah sih, Bu. Waktu itu saya juga pernah menjadi ketua panitia itu pelaksana penerimaan peserta didik baru, Bu Silvi. Nah, waktu itu gimana Pak Damai dalam menentukan peran kepanitiaan yang oleh teman-temannya Pak Damai itu dalam kepanitiaan PPDB? Kalau waktu itu sih, kalau saya ingat-ingat, saya membaginya itu berdasarkan potensi teman-teman yang mungkin saya ketahui sih. Seperti contohnya ketika saya melihat teman saya yang suka menulis atau tulis hal itu saya jadikan sebagai sekretaris. Atau teman-teman yang menurut saya teliti, itu saya jadikan bendahara ya. Mungkin karena menghitung uang itu butuh ketelitian, saya memilih orang tersebut. Dan juga misalkan saya menganggap teman saya punya apa ya, kayak personal branding-nya bagus, itu saya jadikan sebagai tim publikasi yang melakukan promosi ke sekolah-sekolah mitra. Begitu, Bu Silvi. Wah, itu sudah bagus sekali Pak Damai. Kira-kira cara itu bisa diterapkan kembali dalam kepanitiaan ini atau tidak? Bisa sih, Bu. Mungkin cara itu bisa saya coba kembali. Apakah ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan selain cara ini, Pak Damai? Ada sih, Bu. Mungkin seperti saya meminta bantuan dari ketua panitia sebelumnya. Untuk mungkin saya ngobrol untuk saya meminta rekomendasi atau saran-saran ya untuk membantu saya dalam menentukan peran teman-teman itu. Seperti itu, Bu Silvi.
Oke. Kira-kira kapan nih Pak Damai ada kemungkinan melakukan hal-hal tersebut? Secepatnya sih Bu, karena kepala sekolah pun juga menunggu saya untuk menyetorkan bagaimana rancangan kepanitiaan Madiwiyata Cup ini. Mungkin juga minggu ini sih akan saya coba cara yang pertama, yang kedua tadi yaitu menemui ketua panitia sebelumnya. Begitu Bu. Menurut Pak Damai, ada nggak hal-hal yang Pak Damai dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan ya mungkin di awal tadi saya bingung ya Bu Silvi untuk menentukan peran itu saya menjadi kurang percaya diri. Sekarang saya sedikit tercerahkan juga ya. Mungkin dengan strategi yang pernah saya lakukan tadi, saya coba terapkan di event yang di Madiwiyata Cup ini sehingga mungkin nanti saya lebih percaya diri dalam menjadi ketua panitia pelaksana. Begitu Bu. Oke Pak Damai, berarti Pak Damai sudah berkomitmen ya. Kita Iya. ketemu lagi minggu depan Pak Damai. Saya ingin tahu cerita Pak Damai bagaimana membagi peran kepanitiaan. Siap. Terima kasih banyak loh Bu Silvia sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Pak Damai, sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Siap Bu Silvi, waalaikumsalam.